Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan di seluruh Indonesia, khususnya anak cucu Aki, alhamdulillah Aki hari ini ada di Gunung Halu. Jauh, yaitu Kabupaten Bandung Barat, paling ujung di selatan. Nah, kumpul para aki-aki dan nini-nini. Tapi saat ini Aki juga ketemu dengan Pak Ustadz. Pak siapa namanya? Ustadz Kosasi. Ongkos dikasih. Pak Ustadz, ini kan semua ini orang-orang KB ya Pak. Menurut Bapak tentang KB, walaupun sekarang sudah modern sebetulnya, gimana menurut Bapak tentang keluarga berencana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya tentang KB itu tergantung niatnya Pak. Niatnya. Kalau niat kita bagus, niat kita untuk kesehatan, niat kita untuk kemanfaatan, itu bagus semua. Inama amalu binia. Agak itu pokoknya itu. Agak keras sedikit. Atau bil ma'ruf. Semua kebagusan itu termasuk tauhid. Gitu. Makanya niat kita bagus, tentu KB itu juga lebih bagus. Oh gitu. Untuk kesehatan, untuk pembinaan anak dari segi kesehatannya, mentalnya, segalanya itu bagus. Tapi kalau ber-KB niatnya tidak mau punya anak, tidak mau ngurus anak, itu tidak boleh ya, haram itu ya. Itu haram. Haram. Iya. Satu lagi sekarang, Pak Ustadz mengenal sekarang sedang sibuk-sibuknya kita mengurus stunting. Iya, stunting. Stunting itu adalah anak yang nekdo. Tahu nekdo? Iya, gagal tumbuh gitu ya. Iya, nekdo itu ya pendek ya bodoh. Gagal tumbuh ya. Iya, nah gagal tumbuh. Gimana menurut Pak Ustadz itu? Sebetulnya kalau melihat ikhtiar daripada pemerintah, terutama dari orang yang bertugas di lapangan KB ya, sebetulnya udah maksimal. Udah maksimal. Namun kan semuanya diatur oleh Allah. Oh gitu. Terus mungkin masih ada kekurangan mungkin. Gitu kan? Mungkin. Bukannya dalam penyuluhan, tapi dalam penelitian mungkin ada orang yang masih belum paham tentang KB, yang anti KB, terus dalam apa tuh pengurusan atau pembinaan anak, pengurusan anak utamanya itu ibu belum pada paham. Jadi intinya harus terus disadarkan. Harus terus disadarkan. Termasuk Pak Ustadz harus menyadarkan. Ya siap? Siap. Di pengajian-pengajian. Siap. Cerita stunting tara. Cerita. Itu kan gagal itu hal yang apa tuh merasa iri sih kan. KB udah dari dulu. Iya. Nanti kalau kita stunting terus kehilangan generasi. Orang lain gede, pinter, kita sudah kecil, bodoh. Berantas stunting, setuju? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Juang Kencana Kabupaten Bandung Barat merasa bersyukur karena merupakan wadah yang bisa mempererat yang pertama tali silaturahim para pensiunan BKKBN, yaitu menjadi para pejuang kencana. Kemudian juga sampai dengan saat ini melalui juang kencana ini kita masih terus bisa menjadi pelaksana dalam membantu kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat daerah. Dalam hal ini baik tingkat kecamatan, desa sampai tingkat yang paling bawahnya. Kegiatan-kegiatan ini melalui juang kencana ini pada dasarnya ini juga kita menghadapi berbagai kendala.
Mungkin kendala-kendala ini bisa dirasakan. Pertama, tentunya kita banyak para ibu-ibu, bapak-bapak setelah merasakan pensiun itu lebih mendekatkan diri dengan keluarga, dan mereka juga lebih berupaya untuk beraktivitas di masing-masing. Nah, untuk kegiatan ini melalui Juang Kencana ini yang menjadi kebanggaan, tali silaturahmi ini kita masih terus berjalan, sehingga keakraban, kekompakan, dan terutama persaudaraan kita ini semakin kuat. Melalui kegiatan Juang Kencana juga, tidak semua bisa ikut serta berpartisipasi melalui program-program yang diharapkan, melalui program-program yang diharapkan, baik programnya melalui program dari pusat, provinsi, maupun program yang dari daerah, dari kabupaten. Nah, ini kesulitannya, pertama kita juga masih kekurangan koordinasi ya. Mungkin ini saya dari Kabupaten Bandung Barat sendiri kurang mendapatkan informasi tentang program-program yang ada di kabupaten. Di samping itu juga dengan adanya program-program yang baru, ini kita juga merasa kesulitan untuk mengaktualisasikannya oleh para Juang Kencana ke sasaran. Oleh karena itu mungkin di sini juga perlu adanya satu rangkulan untuk Juang Kencana, apakah itu melalui tingkat provinsi atau melalui kabupaten itu sendiri, agar kami selaku para pejuang kencana ini, terutama mereka-mereka yang masih berpotensi untuk bisa membantu, itu bisa diberikan satu peluang, apakah diikut sertakan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten itu sendiri, kemudian juga bisa diberikan pelatihannya itu sendiri atau orientasinya, bukan pelatihannya, mungkin di sini kita lebih dekatnya kepada pembekalan informasi, sehingga teman-teman para pejuang tidak ketinggalan informasi atau program-program yang saat ini digalakan. Karena kemungkinan program-program yang dulu dengan program yang sekarang itu sudah jauh berbeda, terutama dalam sisi materi itu. Yang saya lihat, materi yang dulu dengan materi yang sekarang itu sepertinya sudah banyak jauh berbeda. Nah, sehingga kemungkinan ini akan merasa menjadi asing, terutama bagi para pejuang yang sudah lama gitu ya, sehingga kurang mengenal ini program apa. Nah, sementara mereka ini ingin sekali gitu ya bisa berpartisipasi mendukung program yang akan dilaksanakan atau bisa disukseskan gitu ya. Oleh karena itu mungkin dengan keterbatasan kami selaku Juang Kencana, kami sangat mengharapkan sekali kepada teman-teman generasi penerus untuk bisa lebih berperan aktif, bisa lebih baik dari kami ini, kemudian juga bisa terus berkoordinasi atau bersama-sama dengan kami para pejuang
yang tentunya walaupun segi program yang sekarang dengan yang dulu berbeda, tapi kami ini masih memiliki kemampuan untuk melaksanakan atau paling tidak membantu kelangsungan keberhasilan program yang sedang dilaksanakan ini. Nah, sehingga kami ini paling tidak karena semangatnya masih ada, bisa lebih semangat. Jangan yang sudah masih punya semangat tapi pada akhirnya menjadi abdi mah sekarang udah nggak tahu, materinya sudah berbeda, programnya juga sudah berbeda, jadi kami tidak bisa menyampaikan gitu. Nah mungkin ini satu hal yang diharapkan ada kerjasama, karena para pejuang ini tersebar di seluruh kecamatan gitu. Jadi peran aktif para pejuang ini bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman, karena mereka walau bagaimanapun merupakan para pejuang yang pengalamannya jauh lebih baik daripada teman-teman yang mungkin baru tahunan gitulah. Sementara kami ini kan sudah merasakan sudah lebih dari 10 tahun ya, namanya pensiun itu minimal sudah 30 tahun gitu. Nah otomatis pengalaman itu sudah lebih daripada teman-teman gitu. Nah oleh karena itu kami mengharapkan kepada teman-teman yang masih bertugas saat ini, diharapkan bisa bekerja sama, bisa saling berkoordinasi, atau paling tidak bertukar pengalaman, karena walau bagaimanapun ada ilmu-ilmu yang baik yang sangat berguna dan bermanfaat dari para pejuang ini bisa dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Walaupun kami mengakui mungkin untuk para pejuang terutama yang senior ini gaptek ya dari aspek IT, tetapi dari secara ilmu itu jauh lebih saya rasa jauh lebih tahu dan bisa melaksanakannya, menyesuaikannya bagaimana sesuai dengan kondisi di daerah itu gitu ya. Sehingga apa tujuan yang ingin dicapai bukan hanya sekedar selesai melaksanakan, tapi output dari apa yang kita laksanakan itu betul-betul bisa dirasakan dan terlihat hasilnya. Nah mungkin itu sedikit gambaran. Jadi ada kendala, tetapi juga kami memiliki harapan. Mudah-mudahan kendala ini bisa sedikit demi sedikit itu bisa terselesaikan, karena walau bagaimanapun kami selaku juang kencana memerlukan dukungan dari berbagai aspek, baik mulai dari aspek pemerintahan maupun dari aspek kita ini selaku organisasi yang bergerak di keluarga berencana. Mungkin itu saja. Semoga teman-teman semakin giat, semakin semangat, sehingga program KB yang dari dulu selalu menjadi nomor 1, karena program KB bukan hanya keluarga berencana, tetapi meliputi seluruh aspek yang ada di dalam keluarga, artinya melibatkan seluruh SKPD, itu bisa kita kita integrasikan, kita satukan satukan sehingga menjadi satu kekuatan program yang pada akhirnya menjadi satu keberhasilan di wilayahnya masing-masing.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Asep Priyatna, jadi PLKB tahun 1977. Pensiun pada tahun 2007. Pengalaman dalam melaksanakan tugas selaku PLKB di Kecamatan Gunung Halu, waktu itu mengadakan penyuluhan ke desa-desa, ke RW, ke RT, dan pembinaan kepada pos KB desa, subpos KB desa, dan kelompok akseptor. Dalam pengalaman penyuluhan, karena di Gunung Halu itu belum ada kendaraan atau kendaraan umum, jadi kalau berangkat itu jalan kaki bersama-sama dengan rekan-rekan PLKB. Dalam penyuluhan kadang-kadang suka ada dukanya, yaitu tentang masalah tingkat penerimaan masyarakat, terutama dalam penerimaan tentang pengertian tentang ayudisasi, karena masyarakat masih awam, sehingga banyak masyarakat pada waktu penyuluhan tersebut meninggalkan tempat karena tidak mau mendengar tentang masalah ayudi. Gitu. Selanjutnya saran untuk PLKB sekarang, karena memang saya suka membuka WA dan grup di Kecamatan Gunung Halu, mudah-mudahan disarankan untuk turun ke lapangan pembinaan kepada pos KB desa, ke tokoh masyarakat, ke posyandu, dan sub pos KB desa dan kelompok sektor. Jadi jangan duduk di meja saja, cuma mengacungkan jempol. Dengan jempol artinya keterangan dari sub pos KB atau tokoh masyarakat tentang pembinaan atau pendampingan kepada ibu hamil atau kepada akseptor. Jadi disarankan untuk turun ke lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk ke BKKBN tahun 1986. Pertama ditugaskan di Garut. Di Garut kebetulan saya milih di lapangan. Saya ditugaskan di lapangan di Kecamatan Sikilet, di mana dari Garut sekitar 80 kilo lah, 80 kilo. Jadi kesan saya selama di Garut, kalau ngambil alat kontrasepsi setelah rapat itu setelah maghrib. Jadi pulang ke Garut, ke Cipamumpek atau ke Ciklet itu jam 12 malam. Besoknya kita harus melaksanakan operasional karena daerahnya daerah Ciklet. Setiap operasional kita jalan kaki. Jadi kalau kegiatan pelayanan di salah satu desa kita tidur dulu di desa yang tetangga, baru besoknya pelayanan sama dengan tim medis. Nah itu juga kalau pelayanan IUD itu agak sulit karena kami sudah mencoba pelayanan IUD waktu Panunggal di Koramil. Jadi di Koramil pas besoknya di puskesmas kosong, nggak ada pasien karena mungkin takut. Nah, sehingga kami alihkan ke implan. Jadi sebelum pelayanan implan, jadi H-1 kami melakukan dulu penyuluhan individu ke tiap-tiap rumah. Kami menugaskan PLKB karena kami sebagai pengawas ke tiap rumah. Terus kita tiap rumah setiap PLG melaporkan berapa hasilnya. Dan waktu pelayanannya besoknya itu yang akseptor yang sudah jadi diundang, juga yang tidak jadi diundang. Setelah mereka kumpul di balai desa, kita mengerjakan penyuluhan kelompok yang dilakukan oleh pengawas. Terus PLKB di kelompok-kelompok masyarakat untuk penyuluhan individu. Nah, sehingga yang tadinya salonnya hanya 10, ternyata lagi penyuluhan individu semua ikut implan.
Sehingga kami waktu dikasih motor yang itu yang Yamaha Kecamatan Ciklet itu mendapat motor, jadi motornya 2, yang dilombakan untuk mencapai asetor. Jadi udah lebih dari 100%. Nah, itu mungkin jadi ini pesan untuk rekan-rekan, bukan penggarapan lapangan, kita tetap 10 program penggarapan PLKB harus dilaksanakan. Nah, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Hermawati, PLKB tahun 1991. Kesan dan pesan kepada adik-adik PLKB yang sekarang yang baru-baru masih yang muda-muda, sangat jauh cara kerja yang dulu dengan yang sekarang saya serba digital. Tapi jangan lupa yang kinerja yang dulu, kunjungan rumah, data-data ke individu, kunjungan individu ke tiap-tiap rumah, lalu ke sub, ke kelompok akseptor, ke pos KB itu jangan hanya dengan WA, jangan hanya dengan di medsos, di grup, tapi benar-benar harus tatap muka. Lalu untuk KIE jangan hanya di grup melalui WA. Untuk itu sangat jauh sekali, apalagi pertama di tahun 1991 pertama saya menjadi PLKB, benar-benar berjuang jalan kaki, pernah pendataan ke gunung, lewat gunung yang tidak pernah ditinjak oleh manusia. Benar-benar lewati lembah, hutan, sampai segitunya waktu dulu pendataan. Tapi untuk yang sekarang benar-benar hanya tinggal di-share di grup. Tapi untuk itu hanya kesan dan pesan untuk adik-adik, jangan lupa kinerja harus lebih ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Kurniasi, PLKB Kecamatan Gunung Halu tahun 1989. Pesan-pesan untuk para petugas yang sekarang lebih semangat lagi, lebih pekerjaan lebih ditingkatkan lagi. Pengalaman saya bekerja sebagai bidan PKB, kalau melaksanakan pelayanan KB itu sering banyak rintangannya. Kadang-kadang sampai saya kejar-kejar sama bolong. Kadang-kadang saya merasa gimana ya, mudah-mudahan yang sekarang tidak seperti yang sekarang tidak seperti dulu. Sekarang lebih canggih segala terus pekerjaannya lebih ini. Sekarang dulu mah harus terus-terusan ke kunjungan ke rumah. Sekarang alhamdulillah lebih semangat lagi pada untuk adik-adik yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Jaya Sukmana Laimena, masuk jadi PLKB tahun 1990. Pengalaman banyak sekali. Dari tahun 90 sampai 2005 menjadi PLKB atau jadi PKB. Tahun 2005 alhamdulillah kami dipercaya menjadi UPT. Selanjutnya tahun 2015 menjadi kasih di Dalduk. Jadi PLKB banyak variasinya, banyak suka dukanya di masa menghadapi di lapangan. Adapun pengalaman yang paling menikmati, bisa mendekati para tokoh informal dan non informal semacam ya, para ustadz, para tokoh pemuda, ibu-ibu, khususnya para kader, mendapat respon yang perasaannya menjadi perasaan satu keluarga, satu atap dan satu rasa
di mana dalam program meringankan kegiatan-kegiatan, melaksanakan kegiatan di mana kegiatan itu dapat dilaksanakan dengan lancar. Untuk saran untuk PLKB sekarang, PLKB untuk zaman sekarang ya lebih berfokus bekerja dengan dedikasi dan loyalitas yang betul-betul, karena di zaman sekarang kita banyak pengawasan berhubungan adanya IT dengan adanya HP yang cepat menyebar, di mana setiap PLKB bisa melakukan kesalahan tuh cepat menyebarnya. Maka saya titipkan kepada rekan-rekan PLKB yang sekarang harus betul-betul menjaga nama baik BKKBN demi suksesnya BKKBN untuk bisa lebih jaya, sukses, dan maju. Hidup BKKBN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mei Warsono, PLKB tahun 1974, ditempatkan PLKB ABRI di Asrama Kavaleri Sekapkut Parongpong. Pengalaman yang dirasakan oleh saya waktu itu adalah benar apa yang dikatakan teman-teman, bahwa menjadi PLKB waktu tahun itu adalah sangat berkesan. Pertama, jalan kaki sampai 10 km untuk menelusuri ke kelurahan atau ke desa, ke RT, ke RW, sampai pulang malam hari. Dan pelayanan sampai berkali-kali, itu sampai pulangnya sampai pagi lagi, karena sangat jauh. Malahan tidur di puskesmas atau klinik KB di Asrama Kavaleri itu kaki saya sampai ditarik-tarik, nggak tahu oleh siapa pada waktu malam itu. Saya sampai menjerit-jerit karena kaki saya sampai menjolor ke bawah. Terus yang kedua, saran bagi PLKB sekarang, harap teman-teman untuk bersabar, bertawakal, hati-hati dalam menghadapi masyarakat, karena beraneka ragam masyarakat itu berbeda pikiran. Dan yang sangat berkesan lagi, memang saya juga dikejar-kejar oleh yang membawa golok, karena saya memotivasi istrinya untuk ikut KB. Malahan berbicaranya, jangan turut campur masalah keluarga orang lain. Kalau saya bisa bilangnya begini, itu adalah tugas dari negara saya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa KB itu sangat penting untuk masa depan dan saat sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ikut keliling jalan-jalan sama Haji Aki Rukman. Di hari ini beliau ada pertemuan Juken di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Luar biasa tadi kelilingnya. Tujuan dari saya membuat video ini, yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BKKBN atas diadakannya pengangkatan P3K. Semoga rekan-rekan yang belum menjadi P3K semuanya bisa bertahap menjadi P3K. Yang kedua, satu masukan yang harapannya bisa menjadi masukan yang membangun, yaitu jika seandainya pengadministrasian bisa lebih disimpelkan. Kalau administrasi bisa lebih simpel, penajaman dan kesamaan pemahaman tentang program di lapangan itu, saya rasa pengimplementasiannya akan lebih maksimal. Selanjutnya, sebagai faktor penting pendukung lainnya, latihan dan refreshing berkala bisa kembali diterapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.